Nah ini untuk fasenya ya Pak ya. Kalau yang di sini ini sih Pak, ini nilai fase ini. Nggak bisa digedein lagi. Iya, Oh iya bentar. High present review. Duplikat. Nah, Duplikat. Nah ini kan Pak, Extend. ini kan fasenya 10, lalu kemudian ini 15. Ini nanti berarti kalau kita ukur ininya berarti selisihnya. Jadi di sini selisihnya 5. Lalu kemudian kalau ini aksial kan, ya ini makanya disebut in phase karena selisihnya hanya sedikit aja kan, berarti pergerakannya satu fase ya, satu arah gitu kan. Maksudnya 10 15 apa Pak? oh, Itu pengukuran fase ini sih Pak. Kalau kita ngukur yang ini ya, kita ngukur pakai alat ini nggak muncul 10 15 ini nggak muncul, langsung akumulasinya, langsung selisihnya. Oh, Kalau yang kita ukur dipakai alat vibrasi itu selisihnya udah jadi. sudah jadi. Kalau di sini ini ibaratnya ini hanya contoh soal lah. Biasanya ini contoh soal di sertifikasi, beberapa ada soal yang seperti ini. Fase ini maksudnya menandakan apa Pak? Kayak fase bukan kayak 3 fase bukan ya? Kayak misalnya kayak Oh, motor bukan, gitu bukan. kan. Fase ini Bukan. kayak seperti apa Pak? Jadi apa ya, di pengukuran fase itu kan kita kan ngukur ini ya, kita langsung ngomong ke cross fase aja Pak. Kalau ini kan memang saya nggak bisa menjelaskan kalau yang ini. Kalau yang fase itu jadi selisih apa ya, peaknya berapa derajat antara sensor 1 dengan sensor 2. Sensor ini sensor. Iya, sensor ala kita yang akselerometer itu kan. Nah, kenapa kalau kita contohnya itu adalah misalignment Pak ya. Misalignment kan kita kemarin mencontohkan horizontal dengan horizontal di antara kopling ya. Terus kemudian kenapa kok 180 gitu kan? Kenapa alasannya kenapa kok 180 fase itu bisa disebutkan kalau misalignment gitu kan? Berarti ibaratnya itu pergerakannya itu kalau 180 satunya ke sini, satunya ke sini. Jadi pergerakannya ke sini kan. Jadi berlawanan kan, berarti ada sambungan dalam hal ini kopling itu kan, berarti yang menyebabkan pergerakannya itu berlawanan ini tadi. Gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya contohnya lagi kalau structural looseness gitu ya kan. Jadi misal ini base plate-nya atau pondasinya, lalu kemudian ini motornya ya. Kalau 180 kan berarti seperti ini pergerakannya si motornya kan, berarti sambungan antara ini dengan base plate-nya itu kan berarti ada yang kendor. Harusnya kan ini jadi satu kan, kalau rapat kan dia harusnya kan satu ya. Nah, ini menandakan kalau ini tuh ada kendor antara si motor dengan base plate-nya. Tuh. Nah, kalau di sini angka ini apa ya? Sebagai contoh soal aja sih. Kalau di alat itu sudah ini, yang keluarnya seperti ini. 175 phase shift ini. Ini kan kalau ini kan motor inboard ya. Motor inboard, lalu kemudian ini pump inboard, lalu kemudian ini kan terbacanya 190, ini 15, kalau dikurangin itu kan berarti 175 kan. Nah, 175 ini kalau kita ukur di CSI ya ini yang keluar. Selisihnya ini, shiftingnya ini yang keluar. Berarti 175 nih kemudian dia menandakan analisisnya apa? Misalignment. Kalau pokoknya kalau antar kopling gitu ya, inboard sama inboard, dan itu nilainya 180, ada plus minusnya ya, plus minus 30 untuk toleransi 30%. jadi berapa ya, 150 derajat sampai 210 derajat. Kalau masuk dalam fase itu berarti misalignment. Tapi kan kemarin yang kayak kasusnya di CWP
Ya, yang kemarin itu kan 100 berapa kemarin? Lebih kan 180-an kan? Nah, Tapi itu kan- kemarin itu 20 sekian. Ya, cuman kan karena dia Orientasi sensor ya, orientasi sensor harusnya kan begini kita ngukurnya kan, tapi karena nggak bisa kan kita ambil jadi perlawanan entah Ya. begini atau begini sama aja. ya, Ya berarti kan kita harus menambahkan 180 di pengukuran di alatnya itu. Berarti kan dia kan berarti berapa 205 ya. 200, ya. 205 lah, sedangkan 205 kan masuk ke dalam 180 plus minus 30. Enggak, maksudnya kemarin kan Bapak bilang ini memang indikasinya ada lemon, cuman karena apa kemarin vibrasi apa apanya yang kecil kemarin yang Oh iya, nilainya kecil. Nilainya kecil. Dia tetap kan namanya ini ya, kita nggak bisa memastikan 100% alignmentnya bagus, lalu kemudian kita nggak bisa memastikan 100% dia balance ya, kan nggak bisa kan, pasti selalu ada residual lah kalau kita nyebutkannya. Nah kalau seperti itu ya sebenarnya bukan masalah juga, walaupun dia misalignment tapi kan kecil gitu loh. ya. Nilai vibrasinya aja kecil, berarti kan bukan masalah kan. Bukan masalah ya. Selama dia masuk kategorinya tadi yang 30% toleransi itu ya. Betul. Berarti patokan akhirnya di vibrasi itu ujungnya. Iya. Makanya kenapa sebenarnya ngukur fase ini sebenarnya kalau kita ada finding vibrasi aja. Oh, Nggak perlu setiap ukur ya ngambil fase terus kemudian karena fasenya misalignment kita tulis misalignment. Nah, nanti yang kasihan orang maintenance sendiri, oh ini alignmentnya udah Pas. udah hampir sempurna bahkan, Iya. tapi karena ada sedikit jadi karena pengukuran fase jadi nggak selesai itu alignmentnya kan. Nah, Iya. itu Dia ngerjain orang harga. ya. Berarti jatuhnya vibrasi dulu, baru dari situ nanti kita pengukuran fase. fasenya. Ya. Kalau masih bagus, bearing nggak ada, ya nggak usah apa pengukuran macam-macam sih. Ya, cukup vibrasinya. Nah ini pick and paste ya, pick and paste ini apa namanya? Ini kan ada satu kali ya, jadi fase satu kali. Jadi apa ya? Ini berarti erat kaitannya itu dengan unbalance ya. Ini kan jurnal bearing kan, ini gambar jurnal bearing. Lalu kemudian ini fase lag-nya. Lalu kemudian ini kan kita lihat kan di sini kan amplitudenya ya. Ya. Terus kemudian dia tiba-tiba naik tinggi terus kemudian rendah lagi. Nah, di titik ini dia mengalami critical speed. Titik ini. Makanya kenapa dia kan vibrasinya kan naiknya banyak kan. Lalu kemudian ditambah speednya lagi dia turun lagi, ini critical speed. Nah umumnya ketika dia terjadi resonansi atau critical speed, fasenya itu berubah, fase unbalance-nya itu berubah. Kan di sini kan 90 derajat ya. Lalu kemudian setelah terjadi resonansi atau critical speed dia langsung turun. Jadi di sini 270. Jadi perbedaannya itu 180 derajat. Itulah kenapa ada perhitungan tersendiri ketika dia itu balancing, ketika dia di bawah critical speed sama ketika dia di atas critical speed, itu ada perbedaannya ketika balancing. Efeknya karena ini Pak. Iya. Jadi bisa berubah gara-gara critical speed. Posisi vibrasi unbalance itu, vibrasi karena unbalance itu berubah fasenya gara-gara resonansi. Ini apa? Critical speed, karena critical speed. Nah ini ODS kayaknya nggak ada ya di situ itu. Jadi ODS itu apa ya? Dari data vibrasi. Dari data vibrasi, inputannya itu dari data vibrasi, datanya itu dimasukkan ke dalam software ODS ini, operating deflection shape. Lalu kemudian nanti ketika di running itu nanti kelihatan ininya Pak, pergerakannya.
pergerakannya si equipment ini. Hmm. Ya nanti kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ini nanti ada pergerakannya. Nah, kenapa butuh dual channel? Jadi satunya itu sebagai referensi, satunya itu pengambil ngambil data vibrasinya. Nah, nanti cara menjalankan pengambilan datanya, jadi misalnya ini motor gitu ya, lalu kita tentukan kalau referensinya di sini, ini nanti satu sensor di sini, nanti satu sensor itu keliling ngambil data di sini ya, horizontal, vertikal, aksial, terus keliling semua titik diambil yang sudah kita tentukan di gambar. Oh. Nah, nanti dari data ini diekspor, dimasukkan ke softwarenya itu, nanti jadi masuk. Itu settingnya di CSI 240 bisa Bang? Kalau dibuka fiturnya bisa, Oh, ada fiturnya sendiri. ada fiturnya sendiri di kanan bawah kalau nggak salah, ODS. Kayaknya itu nggak termasuk sih, nggak termasuk ininya, apa namanya, fitur ODS-nya kayaknya belum dibuka gitu. Nah, ini nanti untuk apa? Biasanya nanti ketika memang ini ya, ketika memang terjadi structural looseness gitu ya, nanti kan ketahuan kan pergerakan yang paling banyak, berarti dia itu kan yang paling fleksibel ya. Nah, itu nanti berarti kita nambahin bracingnya di mana, itu bisa ketahuan dari data ini, data ODS ini. Nah, ini pengambilan datanya banyak, bisa sampai ratusan titik dikalikan 3 aksis kan, horizontal, vertikal, aksial, banyak. Tapi yang lebih susah lagi itu gambarnya. Gambarnya itu paling susah, karena kita nggak terbiasa ini aja sih, nggak terbiasa gambar gini kan. Kalau udah terbiasa sih mungkin enak. Ini untuk troubleshooting ini. Nah, itu saja dual channel ya, tapi paling banyak yang paling sering dilakukan dual channel itu ya untuk pengukuran data fase ya, relasi fase lebih tepatnya. Nanti di rangkuman spektrum itu sudah ada sih Pak. Jadi kalau unbalance itu spektrumnya apa, lalu kemudian fasenya ukurannya seberapa, lalu kalau misalignment apa, itu nanti ada detailnya ada. Dan kalau misalnya ujian itu sudah dikasih, jadi nggak perlu dihafalkan. Jadi sudah dikasih catatan ya dari nggak open book juga Pak. Ininya aja, jadi kayak rumus, lalu kemudian konversi unit, lalu kemudian ya kayak ini kan spektrum semuanya ada, jadi nggak perlu hafalan, nggak ada hafalan. Sekarang belajarnya gimana? Masih ada yang mau di materi atau gimana? Apa Pak? Hari masih ada materi atau Masih sih, ini tadi masih sekitar 60-an slide dari 166. soal ini mau ada pengetesan apa nih kemarin sih? Mau di ikut juga sekalian kita bawa alat Boleh, atau gimana? boleh, nggak apa-apa Pak. Kalau kita apa gitu bisa kita lanjut nanti atau gimana? Boleh Pak, boleh, nggak masalah. Saya mau ikut tes Gas. Ya Pak. Biar Ya, biar kalau di lapangan biasanya nggak gantok. tahu yang kemarin itu kelanjutan.